Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja puji kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah memberi kita beribu-ribu nikmat jasmani maupun rohani. Rohaninya lalu kita curahkan pada junjungan Nabi besar kita Nabi suri kemuliaan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah membawa agama Islam ini dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam dan nanti akan siapa nanti Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya sini akan menyampaikan pidato bahasa Indonesia yang berjudul Menjadi Insan yang Beradab. Segala puji bagi Allah yang menjadikan pemuda sebagai kekuatan yang hebat, dan salawat dan salam pada Nabi yang terpilih dan kepada keluarga serta sahabatnya yang memiliki sifat jujur dan setia. Pertama, izinkan kami selalu berterima kasih atas kebanyakan hadiah dan juga arahan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian setelah kita panjatkan kepada Tuhan dari ruh-ruh makhluknya kepada Nabi Muhammad. Semoga kita mendapatkan bantuan di akhir hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan pidato di hadapan ini. Saya ingin menggunakan waktu yang singkat sebisa mungkin. Hadirin sekalian yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan beberapa kata dalam tempat ini, di mana saya bisa mengekspresikan berbagai kesan dan pesan dalam selama acara ini di sekolah kita. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan dan Ketua Eksekutif karena menunjukkan bahwa kita bisa terlaksana dengan lancar, insyaallah. Dan tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman lainnya. Saya berdiri di hadapan Anda hari ini untuk berbicara tentang topik yang penting dan berdampak pada kehidupan kita semua, yaitu menjadi insan yang beradab. Sesungguhnya ada dalam segala kata-kata yang kita gunakan dalam interaksi sehari-hari, tetapi perilaku dan akhlak yang mencerminkan kepribadian dan nilai-nilai kita sebagai individu dan sebagai umat. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita melalui perkataan dan perbuatannya bahwa adab adalah inti dari Islam. Beliau SAW, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini yang mulia menunjukkan kepada kita bahwa Islam Nabi Muhammad SAW itu datang untuk memperkuat nilai-nilai moral dan menanamkannya dalam jiwa kaum muslimin. Sungguhnya orang yang beradab adalah orang yang memperlakukan orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan dan berusaha menyebarkan kebaikan dan cinta di antara manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Perintah ini mengarahkan kita pada pentingnya kata-kata yang baik dalam interaksi sehari-hari kita. Wahai saudara-saudara sekalian, sungguhnya ada kepentingan dalam perilaku yang tidak kita dengan orang lain, baik dekat maupun jauh, baik yang dari keluarga maupun orang asing. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Prinsip masih ini mengajarkan kita untuk menghormati orang lain dengan kata-kata dan tindakan kita. Jika kita berbicara tentang adab, kita harus menunjuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhubungan dengan Allah dengan dasar pemahaman dan pengagungan dan menjauhi segala sesuatu yang membuat marah. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 20. Sesungguhnya takwa dan
perkataan yang benar adalah dasar dari adab kepada Allah. Saudara-saudara sekalian, kemudian sesungguhnya adab dengan orang lain dimulai dari rumah. Kita harus mengajarkan anak-anak kita adab sejak dini dan menjadi teladan yang baik bagi mereka dalam perilaku dan tindakan kita. Anak yang tumbuh di rumah yang penuh dengan adab dan penghormatan akan tumbuh menjadi orang yang dihormati dan berakhlak tinggi. Dan jangan lupa pula adab dengan tetangga. Rasulullah SAW bersabda, Jibril terus berwasiat kepadaku tentang tetangga hingga akan mengira dia akan mewariskannya. Di sini menunjukkan kepada kita pentingnya tetangga dalam hidup kita dan perlunya memperlakukan mereka dengan adab dan penghormatan. Jadi yang terhormat, sungguhnya ada bukan hanya kata-kata yang bisa kita ucapkan, tetapi perilaku yang mencerminkan akhlak dan nilai-nilai kita. Kita harus berusaha menjadi teladan dalam adab dan akhlak dan menyebarkan nilai-nilai dalam masyarakat dan umat kita. Dan pada akhirnya saya memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendengarkan perkataan dan mengikuti yang terbaik darinya, dan agar memberikan kita semua taufik untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dalam adab dan akhlak baik. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari siang hari ini. Bila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.